Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Mia Handayani dengan NPM 2023 145 00979. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Fitri Handayani dengan NPM 2023 14 5000974. Poin pertama, konsep-konsep pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Konsep pengelolaan sumber daya alam secara umum berorientasi pada hubungan yang saling terkait dan seimbang antara kebutuhan hidup manusia dengan sumber daya alam, sehingga kelestarian lingkungan ataupun kelestarian hasil dan pemanfaatan sumber daya dapat tetap terjamin. Contoh konsep pengelolaan sumber daya alam. Yang pertama, bidang pertanian. Yang kedua, penggunaan pupuk alami dan pupuk organik. Yang ketiga, penggunaan pestisida seperlunya. Yang keempat, pengelolaan hutan. Yang kelima, pengelolaan flora dan fauna. Macam-macam sumber daya alam berdasarkan sifat, potensi, dan jenisnya. Berdasarkan jenis, yang pertama, sumber daya alam non-hayati, yaitu benda mati seperti tambang, tanah, dan air. Yang kedua, sumber daya alam hayati, yaitu makhluk hidup berupa hewan, tumbuhan, mikroba, manusia. Berdasarkan potensi, yang pertama, sumber daya alam materi, yaitu yang dimanfaatkan fisiknya, seperti batu, emas, dan kayu. Yang kedua, sumber daya alam energi, yang dimanfaatkan energinya, seperti sinar matahari, gas bumi, dan minyak bumi. Yang ketiga, sumber daya alam ruang, yaitu yang berupa tempat hidup seperti daratan atau angkasa. Berdasarkan sifat, yang pertama, sumber daya alam yang terbarukan atau renewable, seperti hewan, tumbuhan yang dapat melakukan reproduksi. Yang kedua, sumber daya alam tidak terbarukan atau non-renewable, seperti minyak tanah dan gas bumi. Yang ketiga, sumber daya alam yang tidak habis, seperti udara dan matahari. Poin kedua, permasalahan kependudukan terkait dengan lingkungan hidup. Ruang terbuka hijau adalah area memanjang atau mengelompok yang penggunaannya bersifat terbuka, serta tempat tumbuh tanaman, baik tanaman yang tumbuh secara alami maupun yang sengaja ditanam. Secara khusus, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang menyebutkan perlunya penyediaan dan pemanfaatan RTH minimal 30% dari luas wilayah daerah. Sebuah permasalahan berbeda ceritanya di kampung Jati Baru ini. Di kampung ini, warganya tidak pernah menyumbangkan sampah ke tempat pembuangan akhir. Tidak hanya itu, sampah juga bisa menjadi sumber penghasilan. Sebagian besar penduduk Indonesia masih menggunakan air yang berasal dari air sungai, danau, maupun air tanah sebagai sumber air minum. Seperti Nanda Saptarini, ibu dua anak warga Jakarta Selatan ini masih menggunakan air ledeng yang berasal dari air tanah untuk konsumsi sehari-hari. Hasil studi kualitas air minum rumah tangga yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan pada tahun 2020 menemukan bahwa sebanyak 68,9% sumber air minum rumah tangga tercemar bakteri E. coli. Monster polusi udara di kotamu. Mereka sangat kecil, keluar dari asap kendaraan bermotor, dari pembakaran PLTU batubara, dari kegiatan konstruksi, dari pembakaran terbuka seperti membakar sampah, dari debu jalan raya, hingga sumber lainnya. Komposisinya naik turun bergantung musim. Mereka lah yang menyebabkan kotamu seolah diselimuti kabut. Padahal itu polusi udara. Jika monster ini terhirup masuk ke paru-paru dan organ penting kita, resikonya sakit stroke, jantung, kanker, asma, diabetes, hingga memperparah resiko kesehatan saat terkena COVID-19 yang ujungnya bisa berdampak pada kematian. Tapi ada solusinya. Yuk menanam pohon atau berkebun, aktif gunakan transportasi umum massal atau bersepeda dan berjalan kaki. Di rumah, hematlah listrik. Dan kalau bisa, lakukan transisi energi. Juga hindari pembakaran sampah. Jangan lupa pula
minta pemerintah untuk meningkatkan fasilitasnya dan membuat peraturan untuk memperbaiki kondisi ini. Tentunya, peraturan yang harus dijalankan. Penyebab banjir. Penebangan hutan liar. Hujan yang deras dan terus-menerus. Sampah yang dibuang sembarangan di sungai dan di selokan. Akibatnya, selokan tersumbat. Sungai yang semakin dangkal karena penuh sampah. Itulah penyebab banjir. Jangan buang sampah sembarangan ya teman-teman. Poin yang selanjutnya, yang ketiga, landasan hukum, prinsip, dan upaya konservasi sumber daya alam di Indonesia. Selanjutnya, hukum pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Menurut Pasal Undang-Undang Dasar 1945, dalam praktik ketatanegaraan di berbagai negara, permasalahan sumber daya alam merupakan bagian dari kebijakan perekonomian suatu negara yang tertuang dalam setiap konstitusi negara. Sementara itu, pada negara-negara yang menganut tradisi hukum civil law dan bercorak liberal seperti Amerika, Kanada, dan Inggris, menyerahkan kebijakan perekonomian pada mekanisme pasar atau market oriented. Next, prinsip konservasi, perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan secara lestari, maka masyarakat bisa memperoleh keuntungan yang menunjang kesejahteraan melalui pemanfaatan hutan, tumbuhan, dan satwa. Adapun landasan hukum konservasi, yang pertama Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, bertujuan menjamin pemanfaatan bagi masyarakat dan meningkatkan mutu kehidupan manusia. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 41 tentang kehutanan. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan. Upaya konservasi sumber daya alam di Indonesia. Yang pertama, penetapan wilayah konservasi. Yang kedua, keterlibatan masyarakat dalam konservasi. Yang ketiga, pengendalian pemburuan dan perdagangan satwa. Yang keempat, pengembangan ekonomi alternatif. Yang kelima, penetapan kawasan lindung dengan pendekatan spesies. Yang terakhir, menghindari introduksi spesies eksotik. Usaha pemerintah agar konservasi sumber daya alam tercapai sesuai harapan. Yang pertama, meningkatkan kerjasama dengan instansi lain di dalam maupun luar negeri. Yang kedua, peningkatan keamanan dan pengawasan terhadap kawasan konservasi. Yang ketiga, peningkatan sarana dan prasarana yang memadai. Adapun kendala dalam konservasi sumber daya alam. Yang kesatu, tekanan penduduk atau jumlah penduduk Indonesia padat sehingga kebutuhan sumber daya alam meningkat. Yang kedua, tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah. Yang ketiga, kurangnya aparat pengawasan serta terbatasnya sarana dan prasarana. Contoh pengolahan sumber daya alam di negara lain. Yang pertama, Timur Leste. Timur Leste merupakan negara paling kecil dibandingkan di negara ASEAN lainnya. Namun, hasil pertanian di perkebunan cukup melimpah, yang ini merupakan karet, kopi, dan kakao. Negara ini kaya akan sumber daya alam tambang, minyak bumi, tambang emas, perak, dan marmer. 2. Kamboja. Kamboja memiliki daratan yang subur sehingga banyak komunitas yang ditemukan di sana, di antaranya karet, kertas, kayu, umbi-umbian, gas alam, dan minyak bumi. Umbi-umbian yang mendominasi di Kamboja adalah kacang tanah, jagung, kapuk, dan tebu. Hasil umbi-umbian tersebut dapat ditemukan di sepanjang Sungai Mangkok dan Danau Nusa. Yang ketiga, Brunei Darussalam. Brunei Darussalam merupakan salah satu negara yang mengandalkan sumber daya alam sebagai sumber utama bagi visa negaranya. Kegiatan ekspor negara Brunei Darussalam sangat intens. Hal ini merupakan dikarenakan Brunei Darussalam memiliki tanah yang subur, hingga hasil pertanian dan perkebunan melimpah. Selain itu, hasil alam dari bumi
Brunei Darussalam melimpah. Di sektor pertambangan contohnya minyak bumi dan gas alam. Kita masuki poin kelima, yaitu studi kasus atau berikan contoh hasil penelitian. Studi kasus penanganan banjir di Jabodetabek. Kegiatan dan aktivitas manusia yang bersifat mengubah pola tata guna lahan ataupun pola penutupan lahan dalam suatu daerah aliran sungai das telah mempengaruhi pola aliran banjir di suatu das. Oleh karena itu, pengolahan das perlu dilakukan dalam upaya menangani kejadian banjir. Pengelolaan das merupakan perpaduan antara manajemen sistem dam, sistem biologi, dan manusia sebagai bagian dari sosial ekonomi, sehingga memerlukan keterpaduan, koordinasi, dan partisipasi masyarakat yang sangat luas. Bencana banjir di Jakarta dan sekitarnya tidak hanya mengganggu aktivitas kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat, tetapi juga telah menimbulkan kerugian harta dan jiwa yang sangat besar. Kejadian banjir besar tahun 1996 dan tahun 2002 telah menimbulkan kerugian sebesar 9,8 triliun rupiah. Sementara kejadian banjir besar pada tahun 2007 yang merendam hampir 70% wilayah DKI Jakarta dan sebagai wilayah di Bodetabek, sedikitnya telah menyebabkan 55 orang meninggal dunia. 320 orang mengungsi dengan nilai kerugian sebesar 8,8 triliun rupiah, yang terdiri dari 5,2 triliun rupiah kerusakan atau kerugian langsung dan 3, triliun rupiah merupakan kerugian tidak langsung. Kejadian banjir yang melanda wilayah DKI Jakarta sudah tidak bisa ditaklumi secara sektoral dan parsial karena melibatkan berbagai dan kepentingan yang berperan dalam proses dan dinamika yang sangat cepat, sehingga merupakan akumulasi dari kegagalan dan kesalahan dalam mengatur sumber daya alam yang ada. Dengan jumlah penduduk yang tinggal di wilayah Jabodetabek mencapai 23 juta lebih (10% dari penduduk Indonesia), maka alokasi sumber daya, lahan, air, dan ruang menjadi masalah yang sangat kompleks dan perlu pemecahan lintas administrasi dan lintas sektoral, sehingga wilayah DKI Jakarta tidak bisa dipisahkan dengan wilayah-wilayah yang ada di Das, Ilbli Angke, Pasanggeraha, Cisadena, Ciliwung, Krukut atau Grogol, Sunter, dan Kali Bekasi. Faktor yang berpengaruh terhadap kejadian banjir tersebut adalah faktor dam dan faktor manusia. Faktor alam dipengaruhi oleh curah hujan, kondisi geomorfologis dan pasangan surut air laut. Sedangkan faktor manusia disebabkan karena salah urus dalam mengalokasi ruang, penggunaan lahan, dan manajemen sumber daya yang tidak memperhatikan aspek-aspek konservasi. Sementara itu, permasalahan yang ada dapat dikelompokkan menjadi permasalahan teknis, koordinasi antara lembaga, serta kesinambungan program dan kegiatan dalam pengolahan das. Untuk menyelesaikan permasalahan yang ada, perlu adanya koordinasi yang efektif dan efisien, baik antara pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota, maupun antara sektor dengan dukungan dan partisipasi aktif masyarakat.